untuk persiapan yang saya lakukan pertama adalah mempersiapkan materi dulu sesuai dengan RPP dan silabus. Sesuai dengan RPP saya siapkan materinya. Nah kebetulan hari ini sampai pada materi tentang sudut. Nah ini pertemuan kemarin yang menjelaskan mengenai sudut itu apa, kemudian bagaimana cara mengukurnya, kemudian dengan alat apa untuk mengukurnya. Nah hari ini anak-anak mencoba untuk mengukur sudut dari ada yang bangun berdiri sendiri, ada yang bangun berbagai macam bangun jadikan satu, kemudian diukur sudutnya, dicari besar sudutnya. Kemudian untuk refleksi ya mungkin dengan apa? Dengan mengukur bingkai jendela bisa. Dalam rencana untuk ke depan ini memang saya memancarkan untuk praktek ini mengukur berbagai macam sudut dari sebuah benda. Ya, meskipun itu nanti juga dilakukan secara berkelompok. Jadi teknisnya anak-anak bekerjanya di dalam kelompok ya? Iya, dalam kelompok. Mengapa Bapak memilih strategi ini? Jadi anak-anak belajar di dalam kelompok. Jadi kondisi anak-anak di kelas Bapak itu seperti apa? Ya sebenarnya kan untuk strategi yang saya pilih kalau saya membuat beberapa kelompok ini kan misalkan dengan kemampuan anak. Jadi nanti untuk yang memang kemampuannya ini ya di atas rata-rata ini tidak perlu perhatian yang ekstra. Sementara anak saya bisa memfokuskan perhatian pada anak-anak yang memang kemampuannya itu ya dibilang kurang. Jadi demikian bisa seperti intensif juga bisa mempermudah saya dalam mendidik anak. Dan kemudian perkembangan siswa seperti apa yang ditingkatkan pada hari ini? Jadi kemampuan apa dari anak yang ingin dikembangkan pada hari ini? Ya, kemampuan anak yang saya mulai terutama untuk hari ini adalah pertama anak tahu dulu bagaimana cara mengukur besar sebuah sudut. Itu yang pertama akan saya sampaikan. Jadi dari kemarin sudah belajar dan hari ini praktek ya. Harapan saya hari ini anak-anak sudah benar-benar bisa untuk mengukur besar sebuah sudut tanpa harus bertanya lagi. Siap. Jadi selain dari aspek kognitif pengetahuan anak mengenai apa itu sudut, bagaimana pengukurnya itu keterampilannya juga harus dikembangkan. Keterampilan. Kemudian secara singkat hari ini teknis pembelajarannya nanti akan seperti apa? Hari ini ya seperti tadi Jepang sudah saya sampaikan, memang kami teknisnya dengan teknik pembelajaran berdifferensiasi. Artinya kami bagi anak-anak sesuai dengan kemampuan anak, biar nanti secara lebih mudah kita mengawasi. Nah kalau yang tidak bisa kan tidak memerlukan pengawasan yang begitu intensif, maka saya bisa memfokuskan pengawasan kepada beberapa anak yang kemampuannya memang agak kurang, ya bukan kurang sekali tapi memang kurang. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk percakapan praobservasi saya kira cukup. Monggo nanti silakan dilanjut untuk kegiatan pembelajarannya. Jadi saya akan melakukan observasi nanti di dalam. Baik, untuk yang kolom terakhir ya untuk pembedaan sudut. Ya. Kalian coba perhatikan jendela ini. Ya. Jendela ini perhatikan. Ini kan kalau orang membuat pintu itu kan mesti ada pakai apa? Besi yang siku-siku itu loh. Nah itu untuk membuat sebuah bangunan itu benar-benar siku-siku. Siku-siku berapa derajat siku-siku? 90 derajat. Nah berarti kalau membuat pintu kok lebih dari 90 derajat kusennya ini itu berarti itu kurang baik.
Ya. Tapi kalau demikian juga kalau kurang dari 90 derajat juga kurang baik. Makanya kalau tukang itu pasti membawa besi yang putih itu biasanya yang siku-siku itu langsung tok, itu sudah 90 derajat itu pasti sudah agak lurus dari siku-siku. Nah kalau bisa diukur dengan 90 derajat ya seperti ini, ya. Oke. Nah untuk jenis sudut kalau kurang dari 90 derajat itu berarti sudut lancip. Kalau lebih dari 90 derajat berarti sudut tumpul. Kalau 90 derajat berarti sudut siku-siku. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Sampai berapa? Ya. Selamat siang Pak Abed. Siang. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak, setelah kemarin kita melihat pembelajaran yang Pak Abed lakukan di kelas, yaitu pembelajaran tentang pengukuran sudut ya Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana Pak Abed mengenai pembelajaran kemarin? Oh ya, sebenarnya untuk pemeriksaan kemarin sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali pertemuan terkait dengan pengukuran sudut dan anak-anak secara mendasar sudah menguasai konsep-konsep untuk bagaimana cara mengukur sebuah sudut. Kemudian juga cara juga konsep untuk menggambar sebuah sudut dengan besar yang sudah ditentukan. Jadi untuk pengetahuan juga kemarin sudah tersampaikan dari untuk keterampilan siswa melakukan pengukuran sudut juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian satu aspek lagi yaitu keterampilan berdiskusi Pak. Bagaimana untuk keterampilan? Nah untuk keterampilan berdiskusi ini karena memang masih anak-anak ya, jadi mereka belum begitu berani menyampaikan pendapat. Dan kedua, cara mereka berkomunikasi mungkin berbeda dengan cara kita berkomunikasi, sehingga kadang ada miskomunikasi antara satu anggota kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan kadang ada semacam jiwa anak-anak ini kayak gap atau gimana, tapi itu bisa teratasi dengan meskipun ada beberapa kendala. Ya. Iya, jadi Pak, besok untuk rencana tindak lanjutnya mengenai keterampilan untuk diskusi antar kelompok ini mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi kemarin Pak, ini kemarin sudah pembelajaran diferensiasinya berjalan lancar. Kemudian dari aspek konten Pak, dari materi. Kemudian rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa? Ya sebenarnya untuk tindak lanjut ke depan nanti kami terutama saya menginginkan anak-anak bisa melakukan praktek secara nyata di kehidupan sehari. Misalnya ketika mereka berjalan kemana, kemudian melihat benda, ini rencana ke depan. Ini anak-anak saya harapkan bisa melakukan pengukuran sudut dari bangun dalam bentuk apapun dengan cara yang nanti akan disampaikan kemudian untuk bagaimana mereka bisa mengaplikasikan materi ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siap. Jadi untuk rencana pengembangan ke depan selain untuk keterampilan diskusi tadi, ada proyek ada proyek untuk anak. Jadi nanti akan menghasilkan produk. Jadi diferensiasinya nanti tidak hanya secara konten tapi juga proses dan produk. Gitu ya Pak. Nah, kemudian ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang selanjutnya ini tentu ukuran keberhasilannya tercipta sebuah produk ya Pak. Jadi anak-anak tadi. Nah, kemudian pendukungnya apa yang mungkin bisa kita siapkan untuk ke
kegiatan yang depan, misalnya IT atau PowerPoint atau apa gitu. Sebenarnya begini, seperti yang materi sebelumnya tentang pengumpulan data, anak-anak saja keliling hanya mengumpulkan data. Nah ini karena materinya pengumpulan sudut, anak juga saja berkeliling dan kemudian menemukan sebuah benda, saya minta untuk mengukur berapa besar sudut benda itu. Ya, Hanya secara begitu. langsung ya, Pak. Secara langsung. Ini kontekstual. Ya, kontekstual secara langsung. Ya, jadi pendukungnya berupa benda-benda di Ya, sekitar. benda-benda sekitar ya. Terima kasih Pak. Kemudian untuk waktu perencanaannya mungkin minggu depan atau Ini rencana minggu depan kalau situasi dan kondisi juga cuaca mendukung. siap. Terima kasih Pak. Mungkin pembicaraan ini akan kita lanjutkan setelah kita mengikuti perkembangan